Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa hari ini kami kembali bisa mendapatkan kesempatan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman yang berhubungan dengan kenaikan Kristus ke surga dan juga berhubungan dengan hal-hal yang lain. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini maupun di rumah setiap jemaat yang mengikuti dan memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata. Kami titipkan seluruh persiapannya ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri tambah, kurangi, ubahkan, sehingga setiap kata betul-betul datang dari Tuhan, merupakan kehendak-Mu untuk Dia sampaikan. Dan biarlah seluruh firman dilengkapi, dibungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, sehingga tidak keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi mendapat tempat yang baik dalam diri kami masing-masing, tumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami sekali lagi mohon supaya Engkau bimbing dan arahkan dan berkati. Dan sekalipun setan pasti bekerja, Engkau kuatkan kami juga menghadapi segala macam godaan dan serangan setan dalam bentuk apapun, sehingga tetap saja seluruh pemberitaan dan penerimaan firman berlangsung baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya berikan tema pemuliaan setelah perendahan. Dia direndahkan pada Natal, lalu dia menderita, dia mati salib, dikuburkan. Lalu setelah itu ada kebangkitan, dan ini tahap pemulihan kedua, kenaikan dia ke surga. Jadi pemuliaan setelah mengalami perendahan lebih dahulu. Kalau itu jalannya Kristus, itu juga jalannya kita, saudara ya. Jadi apa yang Kristus alami dan jalani, itu menjadi pola dari apa yang kita alami dan jalani. Karena itu tadi lagu itu bagian terakhir, pikul salib, lalu ada mahkota. No cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Jadi harus ada perendahan, baru pemulihan. Mari kita membaca Efesus 4 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Saudara, pertama-tama perlu diketahui ya, teks ini teks yang sukar ya. Dan karena itu selalu bisa digunakan oleh orang-orang yang sesat untuk mengajarkan yang tidak karu-karuan. Dan di sini saya akan membahas pada awalnya tafsiran sesat dari orang yang namanya Andreas Samudra tentang Efesus 4 ayat 8 sampai 10 ini. Kalau saudara tidak tahu siapa Andreas Samudra, maka saya berikan penjelasan dulu. Dia adalah orang yang memulai mengajarkan penginjilan terhadap orang mati. Sudah lama sekali ya. Sekarang saya kira ajaran itu sudah banyak, dan mungkin saya punya peranan besar dalam melenyapkan, karena saya tulis buku, 2 buku, hantam habis-habisan ajaran dia, seluruh bukunya saya habis, tidak karu-karuan. Dia bukan hanya percaya orang kalau mati itu bisa gentayangan di dunia, itu saja saya sudah tidak percaya ya. Tapi dia bukan hanya percaya itu, dia percaya lebih dari itu. Orang yang gentayangan itu rohnya ya bisa merasuk orang yang masih hidup. Jadi orang yang
kerasukan roh orang mati ini bukan kerasukan setan ya, lainnya. Ini kerasukan roh orang mati. Nah, lalu roh orang mati ini menimbulkan problem. Kalau dia matinya karena kecelakaan misalnya, lalu dia merasuk orang hidup. Orang hidup ini tidak ada hujan, tidak ada angin, sakit kepala karena kecelakaan itu menghancurkan kepalanya, sakit kepala tidak karu-karuan. Bisa juga menimbulkan hal-hal yang lain. Misalnya orang ini yang hidup ini laki, yang mati ini perempuan. Nah, dia merasuk. Lah, dia senang sama laki kan, yang mati ini. Maka orang ini menjadi homoseks. Itu teori dia. Dan problem ini apakah problem sakit kepala atau problem homoseks gara-gara kerasukan roh orang mati, hanya bisa dibereskan dengan cara diinjili roh orang mati ini. Kalau roh orang mati diinjili dan dia percaya, dia masuk surga meninggalkan orang hidup yang dia rasuk, maka problemnya beres semua. Nah, ini ajaran tak bisa lebih konyol ya, tidak bisa lebih gila dari itu. Tapi bagaimanapun itulah ajaran dia. Nah, sekarang saudara, saya akan memberikan kutipan penafsiran dia tentang Efesus 4 ayat 8 sampai 10 ini. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, beberapa kejadian telah terjadi berturut-turut sebagai berikut. Ketika ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, ia dalam keadaan roh keluar dari tubuhnya dan turun ke Hades. Di sana Yesus memerdekakan orang-orang beriman perjanjian lama dari tempat mereka ditawan, dalam kurung prisoner of war, tawanan perang itu ya, dan memindahkan tawanan-tawanan itu ke pangkuan Abraham. Efesus 4 ayat 8 dan 9. Sejak saat itu orang-orang beriman perjanjian baru yang mati tidak turun ke Hades, tapi langsung dibawa malaikat ke atas, ke pangkuan Abraham. Dalam kurung Lukas 16 ayat 22. Ini cerita orang kaya dan Lazarus ya. Lazarusnya mati, dibawa ke pangkuan Abraham. Saudara, apa kesalahan dari kata-kata ini? Kata kalau saudara cek di sendiri bisa tahu apa enggak? Ada sangat banyak kesalahannya. Pertama, Andreas Muda mengatakan bahwa sejak saat itu orang-orang beriman perjanjian baru yang mati tidak turun ke Hades, tapi langsung dibawa malaikat ke atas ke pangkuan Abraham. Dan dia menggunakan Lukas 16 ayat 22 sebagai dasar. Padahal saudara, Lukas 16 ayat 22 itu diajarkan oleh Kristus pada saat dia masih hidup, belum mengalami kematian salib, kebangkitan dan sebagainya. Dan karena itu, secara teologis ayat ini masih terjadi pada zaman perjanjian lama. Saya sudah bolak-balik mengatakan secara Alkitab batas PL dan PB, Maleakhi dan Matius itu ya. Tapi secara teologis batas PA dan PB adalah kematian Kristus. Sejak saat itu baru dibuang ya seluruh bait Allah, karena terbelah dari atas ke bawah waktu Yesus mati. Dibuang seluruhnya, seluruh bait Allahnya, imam-imam, korban-korban, hukum-hukum upacara, semua dibuang. Jadi batasnya memang di sana. Ayat ini masih termasuk ayat PL. Bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata ini? Sejak saat itu orang-orang beriman PB dan sebagainya, ini didasarkan pada ayat PL, sama sekali tidak masuk akal. Sekarang poin yang kedua, perhatikan bahwa ayat ini sama sekali tidak mengatakan bahwa tawanan-tawanan dalam Efesus 4 ayat 8 itu adalah orang-orang beriman zaman PL yang ada di Hades. Saudara, banyak orang percaya seperti itu ya. Orang-orang beriman zaman PL itu ada di tempat penantian yang mereka sebut dengan istilah Hades. Saya tidak percaya itu sama sekali. Kalau semua orang beriman ada di tempat penantian dan bukan di surga, kenapa Elia waktu diangkat betul-betul ditulis diangkat ke surga, naik ke surga dengan kereta berapi? Surga menggunakan kata syamayim di sana yang betul-betul surga. Kalau yang beriman yang lain masuk Hades, Elia sendirian di sana,
Apa keistimewaan Elia? Mungkin Elia dan Henokh. Lalu apa keistimewaan dua orang ini dibandingkan dengan yang lain? Sehingga yang lain harus di Hades dan mereka dua ada di surga. Itu omong kosong. Jadi saya percaya orang beriman zaman PL pun maupun zaman PP sama, mati rohnya langsung masuk ke surga atau ke neraka kalau mereka bukan orang beriman. Jadi orang mati cuma dua kemungkinan. Saya tidak percaya Hades dan segala tempat penantian omong kosong. Teologi reform tidak percaya itu sama sekali. Lebih-lebih api penyucian dan sebagainya. Jadi orang mati hanya atau surga atau neraka, tapi rohnya. Baik PL, baik PB sama saja. Karena yang ketiga, pembebasan itu terjadi antara kematian dan kebangkitan Yesus, atau pada saat kenaikan Yesus ke surga. Kalau kita melihat Efesus 4 ayat 8 ini dikatakan ya, tatkala ia naik ke tempat tinggi. Jadi saatnya pasti waktu naik ya, ia membawa tawanan-tawanan. Nah, kalau tawanan-tawanan itu diartikan sebagai orang-orang beriman zaman PL yang ada di Hades, maka ayat ini mengatakan bahwa saat pembebasan mereka bersama dengan saat Kristus naik ke surga. Tapi ajaran Anda Samuda bagian awalnya tadi mengatakan apa, saudara? Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi pembebasan orang-orang itu terjadi pada saat di antara kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi sebetulnya dia menggunakan ayat ini secara sama sekali tidak cocok dengan ajaran dia. Karena yang keempat, ayat ini bahkan tidak mengatakan bahwa Yesus turun ke Hades, tetapi ke bagian bumi yang paling bawah, Efesus 4 ayat 9. Dan ini tidak menunjuk kepada Hades. Ya tentu saja karena ayat sukar. Ya selalu ayat sukar itu orang sesat senang ayat sukar, karena ayat sukar bisa dibelokkan kemana saja dia mau. Tapi nanti saya akan tunjukkan bagaimana menafsir yang benar dan sebagainya. Ya, jadi sekarang saudara, saya sudah menunjukkan kesalahan dari kutipan itu. Sekarang bagaimana mendapatkan penafsiran benar tentang Efesus 4 ayat 8 sampai dengan ayat 10 ini. Sebelum kita membahas teks itu, kita membahas konteksnya, yaitu teks yang mendahului bagian ini. Pertama saudara, dalam ayat 3 sampai dengan ayat 6, Paulus berbicara tentang kesatuan orang-orang Kristen. Kita baca ya, ayat 3 sampai 6. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. 9 ya, 9 poin yang menunjukkan kesatuan Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi jelas dalam teks ini yang mendahului teks yang kita bahas, Paulus menekankan sekali kesatuan orang-orang Kristen. Kalau saya katakan kesatuan orang-orang Kristen, tidak ada masalah antar aliran, selama alirannya bukan sesat. Arminian yang benar, yang sungguh-sungguh Arminian, tetap bagi saya saudara seiman, tetap satu tubuh Kristus. Tapi kalau betul-betul sekte yang ajarannya secara dasar beda dengan kita, bagi saya itu bukan saudara seiman, dan tidak ada kesatuan dengan orang-orang seperti itu. Sekarang poin yang kedua. Lalu dalam ayat 7, tadi kan 3 sampai 6 yang kita bahas 8 ayat 10, masih tersisa ayat 7. Dalam ayat 7 Paulus berbicara tentang pemberian karunia-karunia yang berbeda-beda kepada anak-anak Tuhan. Kita lihat ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing, berarti sendiri-sendiri ya, telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah saudara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Pertama, poin A. Dari sini bisa kelihatan bahwa pemberian karunia-karunia dilakukan sesuai dengan kehendak Kristus, yang sama saja dengan kehendak Allah.
bukan sesuai dengan kehendak kita. Saya tidak percaya bahwa kita tuh bisa minta karunia, saudara. Dan jelas dalam hal ini saya menentang seadanya orang karismatik yang ini 10 hari lagi ya, hari Pentakosta, wah minta karunia bahasa roh dan sebagainya, berusaha dengan cara mereka mendapatkan karunia bahasa roh. Tidak ada karunia bisa diminta kecuali satu. Karunia apa? Yang bisa diminta hanya karunia penafsiran bahasa roh. Itu pun hanya bisa diminta oleh orang yang sudah mempunyai karunia bahasa roh yang asli. Kalau dia punya karunia bahasa roh, digunakan, nah orang tidak ada gunanya, tidak ngerti kok. Nah ini satu paket, karunia bahasa roh dan karunia penafsiran bahasa roh. Kalau punya ini, Tuhan suruh minta yang ini. Baca sendiri dalam 1 Korintus 14, baca seluruhnya. Dan saudara, itu saja yang bisa diminta. Dan itu pun dengan syarat punya karunia bahasa roh. Tapi yang lain tidak bisa. Karunia itu diberikan sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Saya tidak pernah minta apa-apa. Saya kepingin bisa nyanyi, saya kepingin bisa main musik, tapi saya tidak minta. Karena saya tahu karunia tidak bisa diminta. Joshua mengatakan bahwa posisi dari setiap anggota tubuh, anggota kita ya, kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk dan sebagainya, posisi setiap anggota tubuh bukan ditetapkan anggota itu sendiri. Apakah kelingking itu memilih untuk jadi kelingking? Tidak ada. Tidak ada pilihan bagi dia. Allah menetapkan waktu anak atau bayi itu dikandung, dilahirkan, ya sudah, posisi kelingking, posisi cici, jempol, semua sudah. Mata tidak membuat dirinya sendiri sebagai mata. Demikian juga dengan telinga, hidung, mulut dan sebagainya. Semua Allah yang mengatur. Demikian juga saudara, anggota-anggota tubuh Kristus. Itu kan setiap anggota punya karunianya sendiri-sendiri ya. Kelingking ini ya mungkin penting kalau kita nulis, kalau tidak ada ini, nah yang nahan siapa? Kalau kuping ini kelingking kanan sama kelingking kiri beda. Kalau ini mau yang kesini tidak bisa sudah. Ini mau kesini juga tidak bisa, susah. Ya bisa, kukunya dipanjangkan sekali, tapi tidak enak. Ini untuk yang kanan, ini untuk yang kiri. Sama-sama kelingkingnya itu sudah fungsinya ada bedanya. Jari, jempol, sekut, bahu, semua beda. Allah menentukan kita dalam anggota tubuh Kristus. Dalam tubuh Kristus ini kita menjadi anggota tubuh yang mana, dengan fungsi apa, karunia apa. Bukan kita yang pele-pele. Aku jadi pendeta, aku jadi guru sekolah minggu. Tidak ada saudara. Makanya dalam pelayanan kita mesti lihat karunia kita itu apa, dan menyesuaikan pelayanan kita dengan karunia kita. Jangan jadi pendeta pengkhotbah kalau memang tidak punya karunia khotbah. Jangan nyanyi kalau tidak punya karunia nyanyi. Yang dengar pulang-pulang periksa dokter kuping nanti. Jadi saudara, kita semua ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kata-kata dalam akhir ayat 7, menurut ukuran pemberian Kristus. Itu artinya sesuai dengan apa yang menurutnya cocok untuk diberikan. Jadi karunia diberikan oleh Kristus, kita pilih-pilih sendiri tidak bisa. Saya kutip kata-katanya sekarang ya. Selanjutnya, posisi dari setiap anggota dalam tubuh tidak ditentukan oleh dirinya sendiri, tetapi oleh Allah. Mata tidak membuat dirinya sendiri menjadi mata, juga telinga tidak membuat dirinya sendiri menjadi telinga.
Demikian juga di dalam gereja. Posisi-posisi, pemberian-pemberian atau karunia-karunia dan fungsi-fungsi yang berbeda dari anggota-anggotanya ditentukan bukan oleh diri mereka sendiri, tetapi oleh Kristus. Di sana ada perbedaan pemberian-pemberian atau karunia-karunia ini, dan pemberian atau distribusi dari pemberian-pemberian atau karunia-karunia ini ada dalam tangan Kristus. Mereka diberikan atau didistribusikan sesuai ukuran pemberian atau karunia dari Kristus, yaitu sebagaimana ia lihat cocok untuk memberikan. Peraturan atau standarnya bukanlah kelayakan kita. Saya hidupnya baik, dijadikan pendeta, enggak, ya. Atau kapasitas kita sebelumnya, tidak. Ataupun permintaan kita. Jadi jangan doa yang sia-sia minta karunia, kecuali satu perkecualian tadi itu. Tetapi perkenannya yang baik sendiri. Kalau dia berkenan, kalau memang dia anggap itu baik, dia akan berikan. Kita tidak berhak minta. Saya punya karunia khotbah, karunia ngajar, karunia nulis, karunia debat. Saya tidak pernah minta. Dulunya mana ada tahu. Tapi waktu dipanggil jadi hamba Tuhan, saya heran kenapa saya dipanggil. Heran ngerti itu ya. Tapi dalam perjalanan selanjutnya terlihat, oh saya punya karunia ini. Ya saya melayani di tempat di mana saya berkarunia. Banyak orang pilih pelayanan itu ngawur saja ya. Tidak boleh melayani di tempat di mana saudara tidak berkarunia. Tuhan memberikan karunia, itu harus digunakan. Jadi layanilah di tempat di mana saudara berkarunia. Kalau saudara melayani di tempat di mana saudara tidak berkarunia, itu jadi kekacauan dalam gereja. Saya kira semua saudara pernah mendengar pendeta yang memang tidak becus khotbah. Bukan karena dia ada persiapan, memang tidak becus. Khotbahnya keliling dunia, ada karuan ruwet, tidak tahu ujung pangkalnya. Saudara pulang-pulang bukan merasa dibangun, bukan merasa dapat berkat, jengkel sebaliknya. Tidak dapat apa-apa juga, bingung. Mau jadi apa? Kristus memberikan karunia, dan kita melayani sesuai itu. Nah sekarang saya tekankan Kristus yang memberi. Mari kita bandingkan dengan ayat ini, 1 Korintus 12, 11 dan 18. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Ini Roh Kudus ya, yang memberikan karunia kepada setiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Perhatikan ya, dia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Menurut saya tidak ada dua orang yang karunia sama. Masih ada perbedaan. Semua beda. Dan khusus itu seperti yang dikehendakinya. Lalu ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Yang atas Roh Kudus, yang bawah Allah, yang tadi Kristus, memang sesuai kehendaknya Tritunggal. Jadi saudara, karunia itu sak maunya dia, bukan sak maunya kita. Jadi kalau pada 10 hari lagi, hari Pentakosta, banyak orang-orang karismatik minta karunia bahasa roh. Itu semua sekumpulan orang bodoh yang diajar orang bodoh. Mungkin tidak semua karismatik minta, tetapi pokoknya yang minta dan yang diajar untuk minta. Orang buta yang menuntun orang buta. Karena karunia memang tidak bisa diminta, ditentukan oleh Allah sesuai maunya dia secara khusus untuk setiap orang. Karena poin B, saudara, apa hubungan kesatuan orang Kristen dalam ayat 3 dan 6 tadi dengan pemberian karunia-karunia yang berbeda-beda dalam ayat 7? Pertama, saudara, Calvin menganggap bahwa pemberian karunia-karunia yang berbeda-beda ini merupakan cara Allah untuk mempersatukan orang-orang Kristen.
ayat 3-6 tujuannya menunjukkan kesatuannya. Tapi ayat 7-nya justru karunia beda-beda. Lah apa hubungannya? Kelihatannya ini beda-beda, ini satu, lu kok kontras, kok bertentangan? Tidak. Calvin menganggap bahwa pemberian karunia yang berbeda-beda ini merupakan cara Allah untuk mempersatukan orang Kristen. Lalu bagaimana bisa? Perhatikan ya, tidak ada orang Kristen yang mempunyai semua karunia. Seandainya ada, misalnya saya punya seadanya karunia, saya tidak butuh yang lain, saudara. Nyanyi tak pimpin sendiri, musik saya sama main, musik sama ngomong dari Jerman nanti, khotbah saya khotbah. Itu pun tetap gimana saya di sini dan ngerekam di sana. Tapi pokoknya saudara, kalau orang ada yang punya semua karunia, dia bisa jalan sendiri dalam pelayanan, tidak butuh orang Kristen yang lain. Tetapi kenyataannya saudara, tidak ada orang Kristen yang mempunyai semua karunia. Allah berikan setiap orang Kristen secara khusus sebagian dari karunia-karunia yang ada. Tujuannya apa? Supaya ini dan ini bekerja sama. Dan bekerja sama ini bersatu. Jadi pemberian karunia berbeda-beda, tujuannya supaya bersatu, bekerja sama. Dalam kebaktian ini, Indra yang jelas jauh lebih pintar nyanyi dari saya, jadi Jerman. Saya yang bisa khotbah, saya khotbah. Lalu ada orang-orang yang urus komputernya, urus perekamannya, dan sebagainya. Nanti masih diteruskan. Tulisan saya dimasukkan Facebook, masukkan web, Anda masukkan web, Anda unggah ke YouTube, dan sebagainya. Jadi kita yang beda-beda ini bersatu melaksanakan pelayanan ini. Keanekaragaman ini tujuannya kesatuan. Jadi saudara, kalau saudara menjumpai suatu gereja yang pendetanya nangani semua, mulai khotbah sampai nyapu gereja, ngepel kamar mandi dan sebagainya, saudara jangan pikir pendeta itu pendeta yang rajin dan baik ya. Itu pendeta goblok ya. Bukan tugas dia nyapu dan sebagainya. Kalau dia lakukan semua tugas gereja, nyapu, noto kursi dan sebagainya, nanti kapan waktu dia belajar mempersiapkan khotbah? Tugas dia bukan cuma khotbah. Tugas pendeta itu belajar untuk mempersiapkan khotbah. Itu yang lama. Itu jauh lebih lama. Khotbah cuma singkat. Kebanyakan orang khotbahnya banyak, persiapannya nyaris dada. Mempersiapkan khotbah itu butuh karunia lagi. Kalau ada pendeta yang melakukan semuanya, dia lebih cocok dijuluki jomos dan bukan pendeta. Harusnya dia mengorganisir gereja sehingga si A lakukan tugas di gereja sebagai apa, si B sebagai apa, si D sebagai apa, dan sebagai semua. Dan dia melihat berkarunia atau tidak. Kalau tidak cocok, tarik, ganti. Jadi bukan pendeta saja yang melayani, tapi pendeta bersama dengan jemaat, masing-masing melayani sesuai karunia masing-masing, dan bersatu lalu terjadi pelayanan yang bagus. Mari kita bandingkan dengan Keluaran 18, di mana Musa yang melayani seorang diri, dinasihati oleh Yitro mertuanya untuk memilih orang-orang pada siapa dia bisa mendelegasikan pelayanannya. Dengan demikian, bukan saja tugasnya yang terlalu berat itu menjadi berkurang, tapi juga jemaat dia ikut melayani. Mari kita lihat Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan 26. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia,
Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri depanmu dan dari pagi petang? Kata Musa pada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang padaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang padaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Pendeta-pendeta yang melakukan seadanya pekerjaan semua dilakukan di borong sendiri. Baca ini. Saya lanjutkan ayat 19. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakilah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka pada Allah. Kemudian haruslah kau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Karena 21. Di samping itu, carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Harus orang yang saleh, bukan orang yang gak karu-karuan yang diangkatnya. Jangan milih orang yang gak karu-karuan ya. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Kalau saudara baca seterusnya, Musa melaksanakan. Tidak usah saya bacakan, saya cukup mengerti. Juga saudara, saya bilang ini perjanjian lama. Saya berikan teks PB ya. Mari kita lihat Kisah Rasul 6 ayat 1-7 yang menunjukkan bahwa pada waktu ada masalah dengan pelayanan meja. Ini pelayanan kepada orang-orang miskin, diakonia gitu ya. Rasul-rasul tidak mau nangani. Jangan anggap mereka malas, saudara. Mereka ngerti perbedaan pemberian karunia dan tugas mereka itu apa. Tugas mereka bukan layani meja, bukan diakonia, bukan layani orang miskin. Kalau mereka lakukan itu, konsentrasi pada apa yang paling puncak, pelayanan firman, berantakan. Jadi mereka tidak mau. Mereka angkat 7 orang diaken untuk menangani tugas itu, karena mereka mau berkonsentrasi pada pelayanan firman dan doa. Mari kita baca Kisah 6 1-7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian berjanda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubungan dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Bukan sombong, saudara, tapi mereka tahu mereka mestinya pelayanan apa. Itu yang mereka lakukan. Ayat 3, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang pernah penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Pada waktu ada pembagian seperti itu, mereka bisa berkonsentrasi pada pelayanan firman dan doa. Maksudnya kebaktian, ya, menangani kebaktian itu tugas rasul-rasul. Beritakan firman, tugas mereka. Maka yang terjadi ayat 7, firman Allah makin tersebar, jumlah murid bertambah banyak, dan sebagainya. Seandainya mereka
lalaikan ini lalu layari meja. Ayat 7-nya firman Allah tidak tersebar, jumlah murid makin berkurang, mungkin seperti itu. Mereka tahu pelayanan mana yang mesti tolak. Pendeta maupun orang Kristen manapun tidak bisa menerima seadanya pelayanan. Itu bodoh, bukan rajin. Harus tahu yang mana memang bagianku, sesuai karuniaku, harus terima. Dan yang mana yang tak usah. Sekarang kita lanjutkan dengan poin yang kedua, saudara. Charles mengatakan bahwa setiap orang Kristen harus puas dengan posisi atau karunia-karunia yang diberikan kepadanya. Memang saudara, Tuhan tidak memberikan karunia secara sama kan? Dia memberikan masing-masing secara khusus, beda-beda. Nah, ada yang karunia banyak. Stephen Tong misalnya, dia bisa ngajar, bisa khotbah dengan menarik, bisa musik, bisa nyanyi, bisa mimpin paduan suara, dan bahkan gedungnya dia bisa jadi arsiteknya sendiri. Padahal tidak pernah sekolah arsitek. Saudara, dia punya karunia banyak. Nah, ada yang sebaliknya, khotbah tidak bisa, jadi chairman tidak bisa nyanyi, main musik tidak bisa main musik, dia jadi bagaimanapun memang tidak bakat. Lalu apapun tidak bisa, bisanya cuma noto kursi gereja dalam kebaktian dan nyapu gereja. Kalau bisanya cuma itu, ya lakukan itu. Orang lain bisanya cuma ngajak teman pergi ke gereja, bisanya itu, lakukan itu. Yang karunia sedikit, jangan iri hati kepada orang-orang yang punya karunia banyak. Ingat ya, yang punya karunia banyak ini tanggung jawabnya juga lebih besar. Terus mau iri hati itu? Mau iri hati itu? Karunia banyak, iri hatilah juga pada tanggung jawab mereka yang lebih besar. Sebaliknya, orang yang karunianya banyak tidak boleh merendahkan atau menghina orang-orang Kristen yang mempunyai posisi atau karunia-karunia yang lebih rendah. Kamu tuh goblok, gak betul, ini gak iso, itu gak iso, dan sampah di gereja. Kalau dia tidak mau, dia boleh dilabrak. Bisa tapi tidak mau, itu boleh dimarahi, boleh tegur. Tapi kalau memang tidak bisa karena tidak berkarunia, nyalakan dia sama dengan nyalakan Tuhan. Ini kata-kata Charles. Kewajiban yang muncul dari semua ini adalah bahwa setiap orang harus puas dengan posisi yang ditetapkan baginya, tidak iri hati kepada orang-orang yang ada di atasnya, ataupun merendahkan orang-orang yang di bawahnya. Menolak untuk menempati posisi yang ditetapkan bagi kita dalam gereja berarti menolak untuk termasuk di dalamnya sama sekali. Jika kaki menolak untuk menjadi kaki, itu tidak menjadi tangan. Ya, dia menolak menjadi kaki. Aku kena lumpur, kena tanah, kena debu, jadi tangan. Aku jadi tangan, nggak bisa. Itu tidak menjadikan dia tangan. Tetapi dipotong, tadi binasa. Nah, mau jadi kaki, potong, buang. Tidak ada guna. Buang fungsimu kaki, kamu tidak mau berfungsi, ya dibuang. Kalau saudara tidak mau melayani sesuai karunia saudara, rendah tinggi sedang saya tidak peduli, layani sesuai karunia. Berdoa minta pimpinan Tuhan supaya saudara tahu karunia apa, dan layani sesuai karunia. Kalau tidak mau, saudara dibuang seharusnya. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang ketiga. Ayat 8 sampai dengan ayat 10 ini merupakan suatu interupsi. Charles mengatakan bahwa posisi yang begitu tinggi yang diberikan oleh ayat 7 kepada Yesus, karunia-karunia itu tergantung dia yang memberikan. Ini suatu posisi yang begitu tinggi yang diberikan kepada Yesus, menyebabkan Paulus menginterupsi dia sendiri, menyimpang sebentar dari pokok pembicaraan. Kalau karunia kan urusan pelayanannya, tapi menyimpang untuk menunjukkan bahwa semua ini sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh kitab suci tentang hal ini. Karena itu, dalam penyimpangan ini, interupsi ini,
dia lalu mengatakan ayat 8 sampai dengan ayat 10 teks khotbah kita. Lalu pada ayat 11 ini tidak kita bahas ya, tapi ayat 11 dia kembali pada topik tentang karunia-karunia dan pelayanan. Tuhan menetapkan orang-orang jadi nabi, rasul dan sebagainya. Ya, jadi saudara, ini kalau saya melihat jalur dari Efesus ini. Sekarang mari kita masuk ke poin yang ketiga. Pembahasan Efesus 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang 10. Pertama kita lihat ayat 8, kita baca sekali lagi. Itulah sebabnya kata nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah ini dikutip, ada kata-kata sebab kata nas, berarti ini satu kutipan ya. Ini dikutip dari Mazmur 68 ayat 19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Ada beberapa hal yang saya ingin bahas tentang ayat 8 ini ya. Pertama kita melihat bahwa Mazmur 68 itu sebetulnya merupakan suatu nyanyian kemenangan. Memang ada semacam keterangan ya, kalau Indonesia masuk ayat 1, tapi kalau Alkitab bahasa Inggris itu ditaruh di atas sebagai footnote, sebetulnya tidak termasuk dalam kitab suci sebetulnya ya. Nah itu penjelasan saja, itu suatu nyanyian kemenangan, dan Paulus mengutip nyanyian kemenangan ini dan menerapkannya kepada Kristus, karena kenaikan Kristus ke surga memang adalah suatu kemenangan. Karena itu saudara, mengapa kemenangan tidak dirayakan? Mengapa kemenangan didiamkan saja? Ini kemenangan yang luar biasa. Dia turun, dia rendahkan, disalib dan sebagainya, naik ke surga. Ini kemenangan. Dan Mazmur 68 nyanyian kemenangan. Paulus kutip, terapkan kepada Kristus. Ini kata-kata Calvin sekarang. Kemenangan yang paling mulia yang Allah pernah dapatkan adalah pada waktu Kristus setelah menundukkan dosa, mengalahkan maut atau kematian, dan membuat iblis lari, naik secara sangat megah ke surga, supaya atau sehingga ia bisa melaksanakan pemerintahnya yang mulia atas gereja. Tidak ada kenaikan atau pemulihan Allah yang lebih menunjukkan kemenangan atau layak diingat akan pernah terjadi daripada yang terjadi pada waktu Kristus diangkat di sebelah kanan Bapa, supaya atau sehingga ia bisa memerintah atas semua otoritas-otoritas dan kuasa-kuasa, dan bisa menjadi penjaga dan pelindung yang kekal dari umatnya. Jadi ini memang kemenangan. Makanya Paulusnya kutip satu nyanyian kemenangan dalam Mazmur 68. Karena poin B, Daud mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Mazmur 68 ayat 19 tentang Yahweh oleh Paulus diterapkan kepada Kristus. Kalau saya baca tadi Mazmur 68 ayat 19 itu ada kata Tuhan huruf besar semua. Kalau dalam PL ada Tuhan huruf besar semua, aslinya YHWH, nama pribadi dari Allah. Yahweh kadang-kadang bacanya. Lah, itu menunjuk pada Yahweh, tapi dikutip diterapkan kepada Kristus. Berarti apa? Kristus adalah Yahweh. Kristus adalah Allah. Ini kata-kata Hodge. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 68 ayat 18 tentang Yehova sebagai naik ke surga. Saya kira ayat 19 ini mestinya. Ayatnya beda antara Inggris dengan Indonesia. Tentang Yehova sebagai naik ke surga dan membawa tawanan-tawanan. Di sini dikatakan untuk menunjuk kepada Kristus. Saya berikan lagi ayatnya ya, bagian akhirnya. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang huruf besar, dan itu Yahweh. Dikutip terapkan kepada Yesus. Yesus adalah Yahweh, dan nama itu tidak pernah diberikan kepada semua orang, kepada orang manapun, pribadi manapun, karena itu nama pribadi dari Allah. Sekarang kita masuk poin C, sudah. Tawanan-tawanan.
Saudara, ini apa ya tawanannya? Ini sama sekali tidak menunjuk pada orang-orang kudus zaman PL yang ditawan oleh setan, seperti yang dikatakan oleh Andreas Samudra. Memang ini harus diakui sebagai bagian juga. Penafsiran bisa beda-beda, tapi jelas bukan yang dia berikan. Ada yang mengartikan para tawanan. Tawanan kan mesti musuh ya. Maka ada yang mengartikan musuh-musuh Kristus. Tapi ada pula yang mengartikan sebagai anak-anak Allah. Paulus pernah menyebut dirinya sebagai tawanan Roh Kudus. Jadi menyebut anak Allah sebagai tawanan itu ada dasarnya juga. Nah, Calvin ambil kedua arti, sedangkan Charles Schulz lebih condong pada arti pertama, yaitu musuh-musuh. Mari kita lihat kata-katanya. Calvin, keadaan penawanan adalah suatu kata benda kolektif untuk musuh-musuh yang ditawan. Dan arti yang jelas adalah bahwa Allah merendahkan atau melemahkan musuh-musuhnya pada ketundukan yang digenapi secara jauh lebih penuh dalam Kristus daripada dalam cara lain apapun. Ia bukan hanya telah mendapatkan suatu kemenangan lengkap atau sempurna atas setan dan dosa dan maut atau kematian dan semua kuasa neraka, tetapi dari pemberontak-pemberontak, ini kan musuh ya, pemberontak-pemberontak, ia membentuk setiap hari suatu umat yang mau atau siap ditobatkan ya. Pada waktu ia menundukkan mereka dengan firman-Nya, kekerasan dari daging kita. Di sisi lain, musuh-musuhnya dalam golongan mana semua orang jahat termasuk dibelenggu dengan rantai besi dan dikekang oleh kuasanya sehingga tidak bisa mengerahkan kemarahan mereka melampaui batasan-batasan yang ditetapkan. Jadi yang warna biru musuh yang sudah menjadi anak, yang warna merah musuh yang tetap musuh. Jadi Calvin gabungkan semua. Tapi saudara, saya berikan ayat ayat referensi ya. Kalau yang warna biru itu ya, dari pemberontak-pemberontak yang membentuk setiap hari suatu umat yang mau atau siap. Itu ada ayatnya, cuma terjemahan Inggris dan Indonesia beda ya. Saya berikan terjemahan King James. Thy people shall be willing in the day of thy power. Ini saja yang penting. Umatmu akan mau atau siap pada hari dari kuasamu. Kalau orang Arminian percaya free will, maka lihat ya, umat ini bisa mau karena kuasa Tuhan bekerja, bukan karena mereka memutuskan dengan free will mereka untuk percaya, untuk berbuat baik, untuk melayani dan sebagainya. Tapi kuasa Tuhan yang menggerakkan mereka sehingga mereka mau. Sekarang ketipan kata-kata bagus lagi. Jadi tawanan-tawanan yang dibawa dalam kemenangan bisa adalah atau musuh-musuh Kristus, iblis, dosa, maut, kematian, yang adalah musuh terakhir yang akan dihancurkan. Jadi kematian musuh terakhir ya. Atau umatnya ditebus oleh kuasanya dan ditundukkan oleh kasih karunia-Nya. Yang terdahulu mungkin lebih konsisten dengan penggambarannya dan dengan teks-teks paralel yang dikutip di atas. Saya tidak berikan teks-teksnya ya, dalam bukunya Charles berikan banyak ayat, tapi saya tidak berikan di sini. Jadi menurut Hodge, musuh-musuh itu arti yang lebih cocok ya, lebih konsisten dengan penggambarannya, karena mungkin dia anggap tawanan. Saya tidak terlalu pusingkan yang mana benar. Saya lanjutkan poin D. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-8 digunakan kata memberikan. Padahal dalam Mazmur 68 ayat 19 digunakan kata menerima. Tadi waktu saya baca berbarengan saya bisa melihat satu memberikan, kenapa satu menerima? Menerima dikutip, loh, kutipannya memberikan. Saya berikan penjelasannya, mengapa kelihatan bagian yang sedikit kontradiksi. Memberikan dan menerima itu kan lawan kata sebetulnya. Saya memberi, saudara menerima, kan itu. Bagaimana kata menerima waktu dikutip dikasih memberi,
Tidak cocok ini. Penjelasan saudara pertama dalam Mazmur 68 ayat 19, ini perjanjian lama bahasa Ibrani ya, digunakan kata Ibrani lakah yang bisa diterjemahkan menerima, mengambil, membawa. Ini bisa dibuktikan dari kamus maupun dari Bible Works ya. Tapi Hodge mengatakan bahwa ada orang-orang yang berargumentasi bahwa kata lakah bisa berarti memberi. Kok bisa? Menerima sama memberi itu kontradiksi. Semua tergantung pengalimatannya. Dan Hodge memberikan petunjuk ya. Orang-orang lain berargumentasi bahwa kata lakah yang digunakan oleh sang pemazmur berarti memberi maupun menerima. Atau setidaknya kata itu sering berarti membawa. Karena itu teks orisinilnya bisa diterjemahkan, engkau telah membawa pemberian-pemberian itu di antara manusia. Dan itu artinya adalah engkau telah memberi pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi perbedaannya direndahkan pada semata-mata suatu perubahan yang berhubungan dengan kata-kata, tetapi artinya tetap sama. Sekarang saya berikan contoh supaya lebih jelas ya. Dalam 1 Raja 17 ayat 10 dengan ayat 11, 2 kali kata lakah itu keluar. Sesudah itu Elia ya bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, cobalah ambil. Lakah memang bisa diartikan ambil ya. Ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saudara, 2 kali kata ambil dalam teks ini menggunakan kata Ibrani lakah, yang sekalipun memang artinya ambil atau bawa, tapi bisa diartikan beri dalam kalimat seperti ini. Ambil atau bawa bagiku, berikan aku, sama kan? Jadi biarpun ambil bawa itu artinya, tapi dalam konteks seperti ini artinya sama saja dengan beri. Jadi memang memungkinkan dalam kalimat tertentu ambil bawa yang merupakan arti dari lakah bisa ditambah lagi dengan arti beri. Kalian kedua, Allah menerima persembahan atau pemberian dalam Mazmur 68 itu tujuannya adalah untuk diberikan. Dia memang menerima, tapi tujuannya diberikan. Jadi dalam kata menerima terkandung arti memberi. William, satu perubahan yang betul-betul penting adalah ini, bahwa teks dari mana sang rasul mengambil menyatakan bahwa orang yang naik itu menerima pemberian-pemberian. Tapi sang rasul sendiri dalam menunjuknya di sini mengatakan bahwa ia memberi pemberian-pemberian. Menurut teks PL itu, Allah digambarkan kelihatannya sebagai turun dari surga untuk memerangi musuh-musuhnya. Ia naik lagi sebagai pemenang, dimuati atau dibebani dengan barang-barang rampasan atau jalan. Apa yang memberi Paulus hak untuk menggunakan penerimaan pemberian-pemberian ini bagi aktivitas Kristus, dengan mana ia memberi pemberian-pemberian kepada gerejanya. Begitu banyak penjelasan-penjelasan yang telah ditawarkan, dengan mana saya tidak akan melelahkan pembaca. Jadi tidak mau berikan. Yang saya terima atas sebagai berikut. Di bawah bimbingan Roh Kudus, sang rasul mempunyai setiap hak untuk membuat penggunaan ini, karena sang pemenang menerima barang-barang jalan dengan suatu pandang untuk memberikan barang-barang itu. Pemberiannya secara implisit ada dalam penerimaannya, karena dia menerima untuk memberikan. Jadi ada 2 penjelasan yang membuat hal yang kelihatan bertentangan antara memberi dan menerima, antara Mazmur 68 ayat 19 dan Efesus 4 ayat 8, sebetulnya bukan pertentangan. Memang kalau sudah jelaskan kepada agama seberang, pasti tidak mau menerima.
Tak karepnya dia nak mau terima, saya tidak peduli. Saya sendiri menganggap dengan penjelasan ini pertentangan ini sudah bisa dibereskan. Hobbes mengatakan bahwa penulis-penulis PB yang dipenuhi Roh Kudus, diilhami Roh Kudus, mereka semua dipenuhi Roh Kudus yang sama, yang menggerakkan nabi-nabi PL, ya PB maupun PL sama rohnya. Lah, tidak terikat pada bentuk atau kata-kata, tapi sering memberikan artinya secara umum dari teks yang mereka kutip. Pada waktu mengutip ayat PL, tidak harus kata per kata, saudara. Diubah, tapi artinya sama. Tidak ada masalah. Kita sendiri sebagai pengkhotbah, saya pengkhotbah, saya sering kutip ayat luar kepala. Pokok jangan sampai salah arti, ya. Kalau kutip ayat luar kepala salah arti itu sembrono. Tapi tidak sama kata per kata, tidak ada masalah, asal arti sama. Mereka juga. Saya lanjutkan, saudara. Sekarang poin E, pemberian-pemberian. Sekalipun dalam bahasa Yunani tidak digunakan charismata. Charisma itu karunia. Charismata itu bentuk jamaknya, karunia-karunia. Tidak digunakan itu. Tapi digunakan kata domata, artinya pemberian-pemberian. Tapi pemberian-pemberian ini kelihatannya menunjuk pada karunia-karunia. Tapi kalau istilah itu menunjuk pada karunia-karunia, maka mungkin ada yang bertanya, mengapa pemberi dari karunia-karunia bukan Roh Kudus tapi Kristus? Tadi saya katakan, ya, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, tiga-tiganya melakukan pekerjaan. Semua pekerjaan Allah di luar dirinya, opera ad extra dalam Latinnya, di luar dirinya, itu dilakukan oleh ketiga pribadi. Tidak ada satu yang nganggur. Yang di dalam dirinya cuma eternal generation of the Son dan eternal procession of the Holy Spirit. Bapa memperanakan anak secara kekal, dan Roh Kudus keluar atau dikeluarkan dari Bapa dan Anak secara kekal. Hanya itu yang opera ad intra. Selain itu, tiga pribadi bersama-sama. Kalau opera ad intra, itu Bapa memperanakan, Roh Kudus tidak pernah ikut memperanakan. Anak diperanakan, Roh Kudus tidak pernah diperanakan. Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Bapa dan Anak mengeluarkan, Roh Kudusnya dikeluarkan. Dia tidak pernah memperanakan, diperanakan, tidak pernah. Jangan mengeluarkan, dikeluarkan. Itu masing-masing pribadi bekerja bisa sendiri-sendiri. Bapak memperanakan, Anak tidak memperanakan, tapi diperanakan. Roh Kudus tidak memperanakan, hanya Bapak yang memperanakan. Yang diperanakan hanya Anak, yang dikeluarkan hanya Roh Kudus. Bisa sendiri-sendiri. Itu opera ad intra. Tapi opera ad extra, semua pekerjaan di luar diri Allah. Tiga pribadi selalu bersama-sama bekerja. Jadi saudara, tidak usah merasa aneh. Karunia, kok Kristus yang memberi? Lah tugasnya Roh Kudus. Biasanya kan kita katakan karunia-karunia roh. Mari kita lihat saudara ayat ini, ya. Roma 12 ayat 3 dan 8. Saya baca semua supaya saudara melihat konteksnya, ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata pada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Orang yang kayaknya tidak becus khotbah, biar becusnya pelayanan yang rendah, kok pilih jadi pendeta. Nah itu memikirkan hal yang lebih tinggi. Jangan, ya. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain.
demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut karunia-karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Penekanan saya dari ayat ini, kata Allah, bagian saya garis bawahi, yang dikaruniakan Allah. Biasa kalau Allah, biasanya, saya bilang selalu ya, tapi biasanya dalam PB menunjukkan Bapak. Di sini Bapak yang mengaruniakan karunia yang berbeda-beda itu. Efesus 4 tadi Kristus. 1 Korintus 12 tadi saya kira baca Roh Kudus. Jadi 3 pribadi yang tunggal dalam pekerjaan di luar Allah, dan pemberian karunia jelas pekerjaan di luar Allah. Mereka bersama-sama bekerja demi kesejahteraan gereja. Sekarang kita selesai dengan ayat 8. Kita masuk dalam ayat 9. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Tidak bisa dia naik kecuali dia turun dulu ya. Tapi saya tekankan ke bagian bumi yang paling bawah. Ini apa kok jadi ruwet ya? Saudara, ayat ini memang sering dipakai sebagai dasar untuk mengatakan bahwa pada saat Yesus itu mati, dia turun ke Hades. Jadi bagian bumi yang paling bawah diartikan Hades. Dan itu juga yang dilakukan oleh Anda Samudra. Tapi Charles Roth mengatakan bahwa penafsiran seperti ini sama sekali tidak cocok dengan Mazmur 68 yang sedang dibicarakan oleh Paulus. Jadi pada waktu nasir, tidak bisa satu ayat atau apalagi satu potongan diambil lalu buat satu definisi atau satu ajaran. Kita setiap kali menafsir, lihat seluruh Alkitab, lihat konteksnya, lihat konteks lebih besar seluruh Alkitab. Tidak boleh ada yang tabrakan. Dan host seperti itu, dia lihat Mazmur 68-nya, kok tidak cocok kalau bagian itu ditafsirkan sebagai Hades. Kalau demikian, apa arti dari kata-kata bagian bumi yang paling bawah? Kata-kata ini memungkinkan dua arti. Pertama, artinya adalah kuburan. Mari kita bandingkan dengan Mazmur 63:10. Tapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ini bukan Hades, saudara. Kuburan. Orang yang memusuhi sang pemazmur ini akan mati, akan dikubur. Nah, kalau diambil arti pertama yang adalah kuburan, maka kata-kata ia juga telah turun ke bagian yang paling bawah, bagian bumi yang paling bawah, itu menunjuk pada penguburan Kristus. Sederhana. Tapi ada poin B. Arti kedua adalah bumi. Dan ada lagi ayat yang mendukung. Mari kita lihat Mazmur 139 ayat 13-16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ini pembuatan pemazmur ini yang dibicarakan. Yang mestinya papa mamanya hubungan seks. Tuhan membuat melalui mereka. Kalau ini dijadikan di Hades, loh, dia dibuat di Hades. Konyol loh. Matamu melihat aku, melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi di bagian-bagian bumi yang paling bawah tidak mungkin menunjuk pada Hades.
artinya sekedar direkam di bumi. Kata-katanya sukar, artinya cuma bumi. Bandingkan juga dengan, mari kita lihat dua teks ini ya. Pertama Yohanes 8:23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kontras antara atas dengan bawah. Bumi dikontraskan, atau dunia dikontraskan dengan surga dari mana Yesus berasal. Kedua, Kisah 2:19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit. Langit dan surga dalam bahasa Ibrani maupun Yunani itu sama, saudara ya. Dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Atas, bawah. Langit atau surga, bumi. Dalam King James, in heaven above. Lalu in the earth, beneath. Di langit, di surga di atas, di bumi, di bawah. Dia sering mengkontraskan seperti itu. Dan bandingkan Kisah 2:19 dengan Yoel 2:30a, dari mana ia dikutip, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Langit dan bumi memang sering kali kontraskan, atas dan bawah dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang saudara, mari kita baca Efesus 4:9 sekali lagi. Bukankah ia telah naikkan ke atas, pasti surga. Berarti bahwa ia juga telah turun ke bumi, ke bawah, ke bumi, ke dunia ini, ke bagian bumi yang paling bawah. Saya lebih condong mengambil penafsiran kedua, di mana bagian bumi yang paling bawah diartikan hanya sebagai bumi atau dunia ini. Dan karena saya berpendapat bahwa turun dalam ayat ini menunjuk pada inkarnasi dari Kristus. Natal, dia menjadi manusia. Sedangkan kalau naik, menunjuk pada kenaikannya ke surga. Memang saudara, Yesus itu tadinya kan Allah tok, bukan tidak ada manusianya. Allah tok itu memang maha dastunya. Tapi untuk memuliakan dia, selalu Allah dikatakan di atas, di surga. Dia tidak mungkin bisa naik ke surga kecuali dia turun dulu dari surga melalui inkarnasi. Kenaikan Yesus ke surga tidak bisa ada seandainya Natal tidak ada. Pada Natal dia turun, dia berinkarnasi. Pada hari kenaikan dia balik, naik ke surga. Dengan demikian, Efesus 4:9 ini sederhana sebetulnya menjadi sama atau mirip dengan Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ayat ini tidak menentang Elia naik ke surga dan sebagainya, saudara. Karena ini ada kata-kata dia yang telah turun dari surga. Di samping konteksnya, naik ke surga, turun untuk mengajarkan firman. Elia naik ke surga saja, tidak ada urusannya dengan yang lain. Jadi ini tidak ada seorang pun ini benar, hanya Yesus naik surga sebelum dia turun, mengajar firman, terus dia naik lagi. Jadi tidak ada seorang pun, tidak usah takut dengan ayat itu. Kan bandingkan juga dengan ayat lain yang saya mengkontraskan kedatangan Yesus ke dunia Natal dengan kenaikannya ke surga. Kita baca lagi dua ayat ya. Yohanes 8:14b, aku tahu dari mana aku datang. Dari sana, ya. Dan kemana aku pergi ke sana juga. Tapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Datang dan pergi dikontraskan. Aku datangnya itu inkarnasi. Aku pergi kenaikan. Yohanes 16:28. Aku datang dari Bapa dan aku datang dalam dunia. Ini inkarnasi, Natal. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ini hari kenaikan. John Stott sekalipun menerima penafsiran kedua ini, tapi dia tidak puas. Dia tambahkan dengan mengatakan bahwa mungkin kata-kata ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah itu bukan cuma inkarnasi, tapi berhubungan dengan perendahan yang paling
paling rendah yang dialami oleh Kristus, yaitu pada waktu dia disalibkan. Makanya dikatakan turun ke bagian bumi yang paling bawah. Jadi bukan inkarnasi saja, tapi kematian di atas kayu salib itu yang terendah, kehinaan luar biasa. Ini kata-kata contoh. Tetapi mungkin Kristus turun kepada kedalaman perendahan pada waktu ia datang ke bumi. Atau mungkin hubungannya adalah dengan salib. Dan pada pengalaman tentang kedalaman yang paling bawah, penderitaan neraka yang Kristus alami di sana. Penafsiran seperti itu cocok dengan Filipi 2 ayat 5-11, di mana kata-kata bahkan sampai mati di kayu salib menggambarkan perendahannya yang terdalam, yang disusul oleh pemuliaannya yang tertinggi. Bentar saudara ya, ini nyanyi harusnya besar. Dan dia lalu dan saya berikan Filipi 2:15, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkannya sendiri, ini inkarnasi, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Masih ditambahkan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dia sendiri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati kayu salib paling dalam ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagian yang warna biru, perendahannya yang luar biasa. Ayat 7 sudah perendahan ya, inkarnasi. Ayat 8, perendahan sampai mati kayu salib. Karena dia mau merendahkan diri seperti itu, dia harus ditinggikan. Dia yang maha mulia merendahkan. Kalau tidak ada pemuliaannya, loh, ini siapa ini? Bukan Tuhan nih. Laki-laki menunjukkan dia Tuhan, asalnya dari sana, dia harus kembali ke sana. Maka dia direndahkan serendah mungkin, ditinggikan setinggi mungkin. Jasot mengatakan kebenaran yang besar atau agung adalah bahwa pemuliaan Kristus merupakan pahala atau upah dari perendahannya. Kristus saja yang seperti ini? Tidak. Kita sama. Kalau kita mau direndahkan, kita mau melakukan pelayanan-pelayanan yang rendah, kita dimuliakan. Saudara, jangan cuma cari pelayanan yang mulia. Kalau memang kebetulan butuh pelayanan rendah, maulah melakukan pelayanan yang rendah. Saya ini orangnya beser, saudara ya. Beser itu bahasa Jawa. Terjemahannya tuh sering sekali kencing. Mau khotbah dan sebagainya, makanya saya takut minum. Minumnya pun sedikit-sedikit. Karena di semua gereja di mana saya diundang khotbah, biasanya saya tahu kamar kecilnya ada di mana. Dan sering di dalam macam-macam gereja, masuk langsung baunya pesing, orang-orang kencing tak disiram. Saya dipanggil untuk khotbah. Apa tugas saya untuk nyiram? Bukan. Tapi saya lakukan untuk Tuhan. Ini gereja di rumah Tuhan. Baunya tidak kalu-kaluan. Saya siram, bukan siram satu kali, siram sampai bersih, sampai baunya hilang. Mau melakukan yang rendah, biarpun karunia saya untuk khotbah dan sebagainya, tapi pada waktu tahu-tahu dibutuhkan. Kalau memang tahu-tahu harus nyapu gereja, saya nyapu. Kalau memang dibutuhkan dan tidak ada yang lain. Dan kalau ada yang lain, ya biar yang lain. Saudara, mari kita lihat Mazmur 20, Matius 20 ayat 26 ayat 28.
ini kalau sudah baca awalnya, Yohanes dan Yakobus itu minta kalau Yesus datang dalam kerajaannya, mereka duduk di kanan kiri Yesus. Boleh katakan tempat tertinggi surga diminta itu ya. Nah, pada waktu dia jawab bagian akhirnya, dia mengatakan nih, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia datang, kalau penggede datang ke daerah, biasanya dia datang minta dilayani, semua dilayani. Sampai dulu, gak tahu sekarang, saat lapangan terbang ditutup semua, brengsek sekali, jengkel. Itu masih calon wakil presiden atau apa itu, masih belum apa-apa, sudah dia datang, saat airport ditutup. Saya pulang dari Kupang, sudah hampir sampai Surabaya, balik pesawatnya, nggak tahu mendarat di Lombok atau di Bali, saya lupa. Setelah ini beres, baru terbang lagi. Semua turun dari pesawat, mesu-mesu, maki-maki orang brengsek yang ada apa, dia datang semua ditutup, orang gila. Jalanan Surabaya dan dalam macet semuanya, kalau-kaluan tutup, mandek. Hanya ada satu orang yang tak penting, belas. Sombongnya luar biasa, memuakkan. Saya kira Jokowi luar biasa bagus, datang kemana-mana biasa-biasa saja, tidak minta ditutup, tidak minta aneh-aneh. Yang lain-lain, apakah dengan cara itu mereka dihormati rakyat? Mereka orang muak lihat orang yang seperti itu. Dan ingat ini ya, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, harus jadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hamba. Makin saudara mau merendahkan diri, makin saudara dimuliakan. Seperti kata-kata Hots, pemuliaan pahala dari perendahan. Berlaku untuk Kristus, berlaku untuk kita. Dalam pelayanan atau apapun, saya tidak peduli posisi saudara, saya tidak peduli saudara kaya atau miskin, saya tidak peduli jabatan saudara, saya tidak peduli di perusahaan saudara, bos atau apapun. Jadilah orang yang rendah hati. Jangan tinggi-tinggikan diri, seakan-akan saudara siapa pada saudara nobody. Sedangkan Hendrickson menghubungkan bagian ini dengan saat di mana Yesus dikatakan turun ke neraka atau turun ke kerajaan maut dalam 12 pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman yang lain, yaitu saat di mana dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27:46. Ini kata-kata Hendrickson. Pada salib Kalvari ia turun ke daerah atau bagian yang lebih rendah dari bumi, yaitu kepada pengalaman dari kedalaman yang terendah, penderitaan dari neraka. Matius 27:46. Macam-macam tafsirannya. Memang bumi, tapi ada yang rendahkan lagi sampai salib. Ada rendahkan, dia turun ke neraka, bukan betul-betul turun ke tempat yang namanya neraka ya, tapi ini terjadi atas kayu salib waktu dia dipisah dari Bapa. Kalau masuk neraka, kita pisah dari Allah selama-lamanya. Yesus pisah, ini neraka yang dia alami. Sekarang kita masuk poin ketiga, ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Sebagian awal yang warna biru itu ya, jelas menunjukkan bahwa Kristus yang telah turun atau berinkarnasi itu jelas juga telah naik ke surga pada hari yang kita peringati dan rayakan saat ini. Lalu, untuk apa ditambahkan kata-kata bagian akhir yang warna merah? Untuk memenuhkan segala sesuatu. Calvin menganggap bahwa kata-kata itu ditambahkan. Kata-kata itu artinya memenuhi seluruh alam semesta
dengan kehadiran dan kuasanya. Ya, untuk memenuhkan segala sesuatu, artinya memenuhi seluruh alam semesta dengan kehadiran dan kuasanya. Di sini tiada? Ya. Di sini? Ya. Di kamar kecil itu? Ya. Dimanapun. Untuk apa? Ditambahi kata-kata seperti ini. Calvin mengatakan bahwa kalau kita hanya mendengar Kristus naik ke surga titik, maka kita mungkin merasa jauh sekali surga. Bulan saja sudah jauh, matahari lebih jauh, galaksi-galaksi bintang-bintang lebih jauh. Langit di mana? Jauh sekali Kristusnya. Karena itu ditambahkan untuk memenuhi segala sesuatu supaya kita tahu bahwa Dia tetap dekat dengan kita. Dalam keadaan apapun, dalam penderitaan apapun, dalam kesendirian yang bagaimanapun, Dia bersama dengan saudara. Dia hadir bersama saudara. Ini kata-kata Calvin. Pada waktu kita mendengar tentang kenaikan Kristus ke surga, kita langsung berpikir bahwa Ia terpisah oleh jarak yang jauh dari kita. Dan memang Ia jauh dari kita berkenaan dengan tubuhnya dan kehadiran manusianya. Tetapi Paulus mengingatkan kita bahwa sementara Ia jauh dari kita dalam kehadiran manusianya, Ia memenuhi segala sesuatu melalui kuasa Roh-Nya. Saudara, kemana ada yang tanya pada saya, ayat mana yang menunjukkan Kristus naik ke surga itu manusianya? Saya jawab, kalau bukan manusianya yang naik ke surga, pilihannya apa? Alternatifnya apa? Ya Allah dan manusia kan. Kalau bukan manusianya, berarti Allahnya. Allahnya tidak perlu naik. Itu pertama. Dia ada di mana-mana. Dan kedua, Allah naik turun ini cuma bahasa antropologis ya. Dia memang ada di mana-mana. Dan Allah kalau naik, misalnya memang naik. Kisah 1 ayat 11 itu mulut melihat sampai ketutup awan hilang. Dan malaikat bilang dia akan kembali dengan cara yang sama. Kembali nanti kelihatan. Kalau Allah, bisakah kelihatan? Mikir saudara ya, tidak mungkin bukan manusianya. Dia bangkit, manusianya bangkit. Diubahkan tetap manusia, tetap naik, tetap manusia. Di surga tetap manusia. Manusia tubuhnya dimuliakan memang, tapi itu tetap manusia. Dia manusia yang sama dengan kita, karena itu sekali ada, seterusnya ada, tidak bisa musnah. Manusianya jauh dari kita. Manusianya cuma di surga. Tapi Paulus mengingatkan kita, Dia memenuhi segala sesuatu melalui kuasa Roh-Nya. William Barclay, Ia bukannya naik ke surga untuk meninggalkan dunia ini. Ia naik ke surga untuk memenuhi dunia dengan kehadirannya. Bagi Paulus, kenaikan Yesus ke surga bukan berarti suatu dunia yang ditinggalkan oleh Kristus, tapi suatu dunia yang dipenuhi oleh Kristus. Ini sesuatu yang penting ya. Manusia Yesus itu tidak maha ada. Tetap manusia. Sekarang dia terbatas di surga. Tidak bisa ada di surga dan di dunia. Tidak bisa. Kalau Allahnya bisa, manusia tidak. Dan ini mempengaruhi doktrin perjamuan kudus ya. Katolik percaya transubstantiation, a change of substance ya. Perubahan zat. Roti betul-betul berubah menjadi tubuh Kristus, dan anggur betul-betul berubah menjadi darah Kristus. Lutheran consubstantiation. Kristusnya tetap roti tetap roti, tubuh tetap tubuh, tapi Kristusnya hadir secara jasmani. Ingat, secara jasmani.
bersama roti, di atas roti, di dalam roti, di bawah roti. Kristusnya ada secara jasmani. Dua bagi saya salah dan kristologinya ngawur. Manusia Yesus tidak maha ada. Bagaimana bisa ada di bumi? Apalagi banyak orang adakan perjamuan kudus di banyak gereja, hadir di mana-mana? Tidak mungkin. Karena itu dalam perjamuan kudus kita, kalau reform, kita percaya Kristus hadir secara rohani. Kita tidak percaya kehadiran dia secara jasmani. Manusianya terbatas di surga. Nanti akan saya tunjukkan ayatnya. Saya sambungkan. Hendriksen menganggap bahwa katakanlah memenuhkan segala sesuatu berarti memenuhi alam semesta dengan pemberian-pemberiannya, baik itu berupa keselamatan maupun karunia-karunia pelayanan. Dia menolak penafsiran Calvin di atas dengan alasan sebagai berikut. Tidak jelas bagaimana Kristus melalui kenaikannya ke surga bisa menjadi maha ada. Berkenaan dengan keilahiannya, ia sudah maha ada. Dan berkenaan dengan hakikat manusia, kecuali kita menerima atau mempercayai pandangan umum bahwa melalui kenaikannya sesuatu yang khas dari hakikat ilahi diberikan kepada hakikat manusia yang bukan merupakan pandangan reform. Ini pandangan Luther dan Lutheran ya, adalah suka untuk melihat bagaimana hakikat manusia itu sekarang bisa menjadi maha ada. Saudara, saya kira William Hendriksen terlalu menekan kata untuk dalam Efesus 4 ayat yang ke-10 itu ya. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Seakan-akan naiknya itu untuk memenuhkan. Rasanya bukan ditekankan kata itu, ditekankan kebablasan oleh dia menurut saya ya. Dan saya tetap setuju dengan pandangan Calvin. Calvin memang berpendapat bahwa hakikat manusia dari Yesus tidak maha ada. Manusianya tetap ada di surga terus sampai saat pemulihan segala sesuatu, kedatangan dia yang kedua kali. Dia datang, manusia itu yang datang dengan kemuliaannya. Beda dengan kedatangan pertama, datang dalam kehinaan. Kedua, datang dengan seluruh kemuliaannya. Ini kata-kata Calvin ya, menunjukkan dia percaya manusia Yesus tidak maha ada. Berkenaan dengan tubuhnya, kata-kata Petrus tetap benar bahwa surga harus menerimanya sampai saat pemulihan segala sesuatu yang telah difirmankan Allah oleh mulut dari semua nabi-nabi kudusnya sejak dunia ada. Kisah 3:21. Kita baca ayatnya. Kisah 3:21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Perlu diketahui ya, kata tinggal ini yang saya cetak warna hijau, terjemahan seharusnya adalah receive atau menerima. Jadi terjemahan NESB, whom heaven must receive until the period of restoration of all things. Yang sebetulnya kalau mau terjemahan hurufiah ya, yang surga harus terima sampai masa pemulihan segala sesuatu. Tapi saya buat kalimatnya lebih enak itu ya, yang harus diterima di surga. Tapi hurufiahnya, yang surga harus terima. Dia naik, surga harus terima sampai pemulihan segala sesuatu, itu kedatangan Kristus yang kedua kali. Sekarang saya kutip kata-kata F.F. Bruce. Yesus, Mesias mereka, telah diterima ke dalam hadirat ilahi dan akan tinggal di sana sampai penyempurnaan dari semua yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sejak semula. Dia akan tinggal di sana terus ya. Perhatikan ya, saya kutip beberapa penafsir. Semua menafsirkan kisah 3:21 menunjukkan manusia Kristus naik harus terus di sana sampai kedatangan kedua. Karena Ellen Clark, jadi ini orang Armenian, tidak ada urusan Armenian ataupun Reform. Pandangannya sebetulnya harus sama dalam penafsiran ayat ini. Ia telah naik ke surga
dan ia akan terus di sana sampai ia datang lagi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Serang J.E. Alexander. Sementara itu, yaitu sampai Allah mengirim Kristus dan saat penyegaran dari hadiratnya, ia dibatasi di surga, manusianya ya, dibatasi surga sampai siklus yang besar itu telah mencapai siklus lengkap dan proses penyembuhan yang besar itu telah menyelesaikan tujuannya. Tubuh yang dimuliakan oleh Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga itu bukan hanya bisa atau boleh, tetapi harus sebagai suatu cara yang ditetapkan untuk menyelesaikan itu tinggal di surga dan bukan di bumi. Masih satu lagi Matthew Paul, yang surga harus menerima, artinya menahan setelah surga menerimanya sebagai suatu tempat yang nyata, menerima suatu tubuh yang sungguh-sungguh. Karena begitulah tubuh Kristus itu yang diterima dalam surga, dan surga merupakan tempat dan takhta dari raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan, di mana ia akan memerintah sampai ia telah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. 1 Korintus 15 ayat 25. Jadi saudara, kalau orang bilang dia lihat Yesus, kecuali dia gedablus ya, omong besar, membual, tidak bicarakannya seperti itu. Tapi kalau betul untuk melihat Yesus kan bisa. Paulus misalnya, bagaimana saudara? Apakah Kristusnya turun? Menurut saya tidak. Itu cuma penglihatan. Sama pemulihan di atas gunung itu, apakah Elia dan Musa turun? Menurut saya tidak. Itu penglihatan. Ayatnya eksplisit, yang Matius 17 ayat 9, penglihatan. Jadi jangan pikir manusia Yesus betul-betul menampakkan diri. Tidak. Itu cuma penglihatan. Manusianya harus terus di sana sampai dia datang kembali kedua kalinya sebagai hakim, sebagai penutup saudara. Kristus yang telah naik ke surga itu, dia telah memberikan karunia-karunia kepada kita yang adalah anak-anak Allah, dan harus kita gunakan sesuai dengan karunia-karunia itu. Dia akan kembali ke dunia untuk kedua kalinya. Saya tidak percaya rapture omong kosong yang biasa dipercaya orang. Dia turun, dia kiamatkan. Tidak ada rapture yang diangkat lalu nanti datang lagi ketiga kali, ya ada ketiga kali omong kosong. Dia datang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan dalam penghakiman itu salah satu yang akan dipersoalkan adalah apa yang kita telah lakukan dengan karunia-karunia yang telah diberikan kepada kita. Saya kira semua tahu perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25:14-30. Menurut saya talenta bukan berarti karunia, tapi segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita yang bisa kita gunakan untuk kemuliaan Dia mencakup talenta, karunia. Talenta lebih luas dari karunia. Ya, sebagian itu adalah karunia. Kita diminta bertanggung jawab untuk semua talenta, semua Tuhan berikan kepada kita yang bisa dan seharusnya kita gunakan untuk kemuliaan Dia. Tapi kita gunakan untuk kemuliaan kita sendiri atau untuk dosa, untuk apapun, kita akan diminta bertanggung jawab. Tapi saya tekankan saat ini, karunia-karunia yang diberikan kepada saudara, saudara akan diminta bertanggung jawab. Mari kita baca teks ini, Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang,
Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, Kristus sudah datang pada saat Natal, mati pada saat Jumat Agung, bangkit pada saat Paskah, naik ke surga pada hari yang kita rayakan sekarang ini. Terus dari surga akan kembali meminta pertanggungjawab kepada kita. Apa yang kamu lakukan dengan karunia-karunia yang aku berikan kepada kamu? Ada yang tidak menggunakan sama sekali, ada yang menggunakan sedikit, ada yang menggunakan separuh, ada yang seperempat, ada yang menggunakan full. Masing-masing mendapatkan pahala atau hukuman kalau tidak dipakai. Kalau karunia tidak dipakai sama sekali, itu tidak mungkin, karena karunia itu harus orang Kristen. Tapi kalau talenta bisa, tidak dipakai, hukuman. Orang Kristen pakai sedikit, ya dapat pahala sedikit. Mungkin saya pakai mahkota seng yang berkarat di sorga. Itu kalau saya mau ekstrimkan. Saudara, kita memang melayani bukan demi pahala ya, itu menjadi pamrih. Tapi kita layani mati-mati untuk memuliakan Dia. Mau melakukan pelayanan yang merendah, ingat, jadi rendahkan sebagai upah, jadi muliakan. Dalam pelayanan ini penderitaannya banyak, tapi ingat kata-kata dari Bapak yang seringkali saya gunakan, no cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Makin berat salib saudara, makin mulia mahkota saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami bisa boleh mendengar sebagian firman. Banyak dari kami yang mungkin tidak melayani, atau melayani hanya sedikit, atau melayani tidak sesuai dengan karunia-karunia yang Engkau berikan. Tolong kami bisa menyadari karunia-karunia kami dengan berdoa, dengan minta dibimbing, dengan mencoba sampai kami tahu karunia-karunia kami apa. Dan biarlah kami tidak menginginkan yang lebih tinggi, tapi betul-betul melayani sesuai karunia yang ada pada kami, semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.